Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah. Ma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di kelas kita ya, di e-kampus. Silakan teman-teman masuk e-kampus untuk mata kuliah pengembangan kurikulum PAI kelas 5B ya. Ini 5B kan? Betul, Pak. Wah, kok malah keluar ini nggak bisa masuk. Ya, sebentar dulu kita lihat dulu kelasnya. Kelas 5B, 5B. Nah, ini ya kelasnya. Sekarang tanggal 25 berarti nanti silahkan isi kehadiran ya di pertemuan ke-6. Kalau pertemuan ke-6 berarti sekarang sudah terakhir ya. Berapa pertemuan kemarin itu? Kita itu berapa pertemuan ya? 6 pertemuan ya. Selebihnya nanti Iya, Pak, betul. saudara mengerjakan tugas di e-kampus ya, yang berupa Google Form. Tugas-tugasnya sudah disediakan dan terintegrasi dengan PLPK. Jadi saudara kenapa PLPK-nya itu berbatas pertemuan dan berbatas waktu semester, ya karena memang banyak tugas-tugas yang perlu diselesaikan, termasuk juga mata kuliah pengembangan kurikulum ini yang disertakan itu. Ya, nah coba kita lihat materi kita. Nah, sekarang ini materi tentang tantangan globalisasi teknologi ya, kurikulum PAI dan tantangan globalisasi serta teknologi. Jadi silakan dibaca materi itu, kemudian juga di beberapa eh, pertemuan sebelumnya saya pernah mengirimkan link ya terkait dengan isian Google Form. Pertemuan keberapa ya waktu itu ya? Kita cek dulu pertemuan keempat ya. Ada yang terkait dengan isian Google Form untuk saudara mengerjakan tugas. Nah, ini di sini nih, pengumpulan tugas. Nah, ini ya. Jadi saudara silahkan isi tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan kurikulum yang disertakan di sini. Oke, itu ya. Nanti silahkan dikerjakan. Ini ada di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Nah, sekarang kita mencoba berdiskusi terkait dengan materi yang keenam. Ya, materi tentang kurikulum PAI dan tantangan globalisasi serta teknologi digital. Oke. Nisa, Nisa Mariamah, ada Nisa Mariamah? Halo, Nisa, hadir?
Kamilah, ada Kamilah? Hadir Bapak. Kamilah, saya ingin diskusi nih dengan Kamilah, bisa nggak? Boleh Bapak. Boleh ya? Ya, kalau boleh kita diskusi bareng-bareng nih. Kenapa eh, pengembangan kurikulum PAI harus memperhatikan perkembangan teknologi? Kamila, mana Kamila? Siti Mariam, ada Siti Mariam? Ada, Pak. Siti Mariam, pertanyaannya ingat nggak yang tadi saya sampaikan? Kenapa pelajaran PAI harus gimana, Pak? Lupa. Mengapa Maaf. pengembangan kurikulum PAI harus memperhatikan perkembangan teknologi? Karena agar sesuai dengan eh, zamannya. Bener nggak, Pak? Ayo, Dengan kemajuan teknologi biar saat ini seger, gitu, gak Pak. ngantuk. Gimana gimana? Eh, supaya sesuai dengan teknologi pada saat ini. Jadi nggak apa namanya nggak tertinggal gitu, Pak. Gak tertinggal. Hmm. Jadi Bener nggak, harus Pak? memperhatikan perkembangan teknologi. Iya, betul. Nah, yang dimaksud dengan teknologi itu apa sih di sini? Teknologi kayak kemajuan Apa? apa ya? Ya kan saya nanya. Oke, makasih Mariam. Ada Iya, Nawang, Pak. Nawang Sasi, ada Nawang. Nawang, Iya, Pak. Bapak, ya. Eh, Bapak, maaf tadi saya habis sholat. Kenapa, Pak? Oh iya, udah sholatnya udah. Hah? Maaf, Bapak, maaf banget ya, Pak. Ya nggak apa-apa, sholatnya udah belum? Udah, baru selesai, Pak. Baru selesai. Sholat asar. Ya, Kenapa, Pak? nggak apa-apa. Kita sekarang nih, ya materi yang keenam. Kita rencananya, bukan rencana, sesuai dengan di RPS itu kita berbicara tentang kurikulum PAI dan tantangan globalisasi teknologi digital dalam pengembangan kurikulum. Nah, saya ingin tanya, mengapa pengembangan kurikulum harus memperhatikan perkembangan teknologi? Mungkin pembelajarannya agar menarik kali ya, Pak, atau relevan. Ya, kalau nggak pakai Atau kata mungkin bisa mempermudah. nggak? Coba, Kah? nggak pakai kata Oh, mungkin. pembelajarannya agar menarik atau relevan. Terus agar mempermudah pemahaman konsep kali ya, Pak. Ya, harus tepat, jangan kali-kali mulu. Oh iya, Pak, maaf. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini ada Ainaya Rusdiana Putri. Ada Ainaya, Hadir, Pak. hadir ya? Hadir. Ya, jadi pembelajaran P itu harus menarik ya. Betul, Pak. Maksud menarik Menurut itu apa? saya, kalau menarik itu jadi siswa itu atau peserta didik itu lebih apa ya, lebih tertarik, termotivasi atas pelajaran kita. Kayak kemarin itu saya dengan Kak Siti Hamidah, itu kami di PLPK menggunakan metode ini Pak, pakai kuisis. Quizzes. Kamidah yang bikin. Oke, pakai quizzes. Gimana pengalamannya berquizzes? Karena itu SMP dan waktu itu kita mencobanya di semester, sorry Pak, di kelas 7. Mhm. Banyak dari mereka belum memahami tentang digitalisasi ya Pak. Karena Ya, mungkin mereka masa transisi dari SD ke SMP itu kan banyak anak-anak masih kaku dalam menggunakan gadget,
Terus banyak juga yang belum paham tentang email dan akun Mhm. Google mereka sendiri. Jadi menurut Naya untuk digitalisasi PAI itu sangat amat harus ditekankan sih Pak. Harus ditekankan ya. Jadi kalau Mm-mm. PAI itu kan orang cenderung memahami pelajaran PAI, pelajaran apa? Akidah akhlak. Pelajaran apa? Quran Heeh. hadis. Pelajaran apa? Fikih. Pelajaran apa? Iya Kak, Sejarah Islam. Itu kesannya kuno. Tahu betul nggak Pak. kuno? Kesannya Mm-mm. ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Belum tahu dia gitu kan. Iya, Nah jadi makanya, kebanyakan tuh mhm, metodenya metode ceramah sih Pak kayaknya. Jadi tuh, jarang menggunakan metode diskusi, interaksi dengan siswa itu agak jarang. Jadi mhm, kebanyakan mereka menggunakan mungkin karena guru-gurunya biasanya guru-guru yang udah berusia lanjut, jadi kurang melek akan teknologi ya. kayaknya Pak. Makanya nih generasi-generasi VAI yang saat ini, sekarang ini, anak-anak now ini, ya, seperti usia-usia saudara-saudara ini, harus bisa mematchingkan antara pelajaran PAI itu dengan konteks teknologi. Karena penting, ya. Nah, sekarang gini, sekarang Ainaya ini coba respon siswa setelah menggunakan kuisis itu gimana? Setelah melihat ya Pak, itu kayak hal yang baru gitu Pak, kayak hal yang baru untuk mereka. Jadi ketika kan kalau kuisis tuh ketika dipencet gitu, itu kan ada langsung ketahuan benar atau salahnya gitu ya Pak. Tuh, dan Jadi langsung ketika kedetek. jadi ketika mereka benar, itu mereka tuh langsung responnya ekspresif banget Pak. Jadi Ya, kayak heboh sendiri gitu lah. nah ya, itu satu Mm-mm. pengalaman yang lain yang bagus ya, harus nyambung. Jadi belajar PAI harus nyambung dengan dunia mereka. Jangan seperti belajar PAI seperti mimpi ya. Kalau bangun baru sadar seperti mimpi ya, jangan seperti itu. Kita bawa mereka ke alam sadar. Itu pentingnya globalisasi, apa menyambungkan pelajaran PAI dengan teknologi. Oke, terima kasih ya Inaya ya. Baik Pak. Terus ini ada lagi Resti apa Hamdah apa Hamidah? Hamidah, Pak. Hamidah, PPK-nya di mana? Sama kayak Aina ya, Pak, kebetulan Inaya. Apa yang di digunakan SMP dalam Mandiri. PLPK-nya? Model mengajarnya? Itu yang tadi Ainaya sebutkan pakai kuisis, kebetulan Isi. saya sama Ainaya berdua. Kedua, ada Mm-mm. pengalaman yang lain nggak yang selain dikemukakan tadi Ainaya? Eh, Kalau pengalaman kemarin ya Pak, jadi siswa tuh lebih antusias gitu dalam belajar karena metodenya mungkin baru mereka temukan gitu. Karena biasanya mungkin kayak yang tadi Naya bilang cuma ceramah aja, pas dikasih kuisis kayak gitu mereka antusias Pak responnya gitu. Ya. Jadi guru itu memang harus jeli ya. Ya harus jeli untuk melihat atau membaca situasi. Nah ini bisa saudara tulis nih menjadi sebuah laporan yang terintegrasi ya dalam laporan-laporan PLPK. Ya, jadi kalau ketika saudara sudah selesai 19 kali pertemuan, satu pertemuan ujian atau 4 kali pembimbingan ekstrakurikuler fokus dalam tugas perkuliahan yang disertakan. Ya, makasih nih. Terus ada Rahimatul Hidayah, Hidayah ya? Ada Hadir Pak. di mana PPK-nya? Di mana atau bagaimana Pak? Bentar. Di mana? Di mana? Di Nurul Pak. Nurul Purkon. Nurul Purkon yang di mana? Di Yang Cibinong di atau yang MTS Pak, di Sukahati. Oh, Sukahati. Gimana ngajar di sana? Ada Alhamdulillah keterkaitan Pak. dengan teknologinya gimana? Saya menggunakan metode diskusi Pak. Metode apa? Diskusi. Coba kurang jelas metode apa? Diskusi Pak. Oh, diskusi. Iya, diskusi. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya jadi
Siswa mempelajari dulu, terus didiskusikan, lalu dimusyawarahkan gitu Pak dengan teman-teman, dipresentasikan. Dipresentasikan. Jadi siswa presentasi. Ya Pak. Itu untuk anak apa? SMP, SMA, MTS Pak. MTS. Ada nggak yang mengajarkan dengan keterkaitan dengan teknologi? Oh, belum Pak. Saya belum pakai. Ya, nanti coba ya dengan teknologi yang memungkinkan kita itu bisa mempelajari atau belajar tentang hal tersebut. Oke ya. Terima Ya kasih Pak. pada teman-teman yang sudah partisipasi terkait dengan eh, pengalaman PLPK. Nah, di sini sekarang kita mencoba membahas tema ya tentang globalisasi, tantangan globalisasi serta teknologi digital. Nah, ini harus menjadi fokus perhatian kita. Teknologi saat ini harus sudah menjadi bagian dari perhatian kita. Kenapa menjadi bagian dari perhatian kita? Dunia sudah berubah. Artinya, model-model belajar seperti masa lalu, ceramah, menugas, CBSA, catat buku sampai habis, ya, itu sudah tidak memungkinkan lagi digunakan. Karena itu saat ini mengajar baik guru maupun eh, yang lainnya, tenaga kependidikan lainnya, itu sudah banyak yang memang menggunakan administrasi yang terstandar. Ya. Artinya ketika kita mengajar harus memiliki perangkat pembelajaran yang memadai, mulai dari silabus, RPP, nah bahkan ruangan-ruangan yang memang sudah kondusif untuk proses pembelajaran. Nah, karena itu ya guru-guru PAI apalagi saudara sekarang ini saudara hidup pada milenium ya, abad yang saat ini. Berarti harus mampu teknologi. Berbeda dengan saya. Saya itu angkatan old, angkatan lama ya, di mana teknologi itu harus dipelajari. Nah, karena itu saudara ini ketika nanti mengajar coba menyambungkan dengan teknologi. Karena beberapa sekolah itu sudah aktif menggunakan aplikasi, menggunakan LMS, ya, Learning Management System, bahkan sudah menggunakan internet sebagai basic informasi, di mana siswa masuk, siswa pulang bisa real time, masuk ke obar, ke apa, ke WA orang tua. Nah, karena itu kita saat ini penting untuk menyambungkan itu. Kenapa? Karena pelajaran PAI itu cenderung banyak orang yang menyalahpahami bahwa PAI adalah pelajaran-pelajaran masa lalu, masa kuno gitu ya, yang tidak nyambung dengan teknologi. Maka kewajiban kita lah kemudian untuk menyambungkan PAI itu dengan teknologi. Nah, ini ada terkait dengan globalisasi apa ya. Kita maknai sebagai sebuah proses mendunia yang menyebabkan batas-batas geografis, sosial, ekonomi, dan budaya antar negara menjadi kabur ya. Sebagaimana kita pahami bahwa eh, negara kita atau dengan negara orang lain itu ada batasnya, batas wilayah yang disebut dengan geografis. Tapi dengan adanya globalisasi ini, seolah batas-batas geografi menjadi hilang. Dunia yang begitu luas menjadi kampung yang kecil, ya. Sehingga kejadian dimanapun bisa kita saksikan secara langsung. Nah, itu adalah globalisasi. Ada lagi pandangan seperti Anthony Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi
menghubungkan berbagai aspek kehidupan secara global, di mana kejadian di satu tempat dapat mempengaruhi tempat lain dengan cepat. Konflik di negara lain itu bisa menjadi konflik di negara-negara lainnya. Ya, misalkan keberpihakan pemerintah terhadap penjajah itu bisa menyebabkan keresahan dalam sebuah negara. Nah, karena itu globalisasi ini menjadi tren, ya, tren masa kini dan terus akan mewujudkan bentuknya. Nah, bagi kita eh, yang hidup pada masa-masa ini, mau tidak mau, globalisasi harus dijadikan sebuah peluang, ya, sebuah peluang untuk eh, apa? Untuk sebuah peluang untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, di sini ada kaitannya dengan ciri dari globalisasi atau apa? Yaitu pertama, ada kemajuan teknologi ditandai dengan komunikasi. Keduanya ada arus informasi yang cepat dan terbuka. Saya tidak menguraikan satu-satu, paling tidak saudara sudah memahami ini. Kemudian yang ketiga ada persaingan ekonomi dan budaya antar negara. Sekarang persaingan budaya ekonomi antar negara sudah semakin terbuka. Itu sebagai sebuah ciri dari globalisasi. Perubahan nilai dan gaya hidup semakin universal, ya, susah dibedakan antara satu tempat dengan tempat lain. Kemudian penekanan pada efisiensi dan kompetensi global. Ini salah satu ciri. Nah, kemudian apa dampaknya? Yang pertama adalah ada positif, ada negatif. Apa dampak positifnya? Dampak positif dari globalisasi adalah akses ilmu dan teknologi meningkat. Kolaborasi lintas negara, pembelajaran berbasis digital berkembang. Berbasis digital, pembelajaran tidak dibatasi oleh geografis. Sekolahnya adanya di Bali, siswanya belajar di Inggris. Yaitu sudah sesuatu yang wajar saat ini. Dengan adanya Google Classroom, dengan adanya learning management system dan seterusnya, maka hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran itu bisa dilakukan dimanapun, ya, dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Dimanapun dan kapanpun. Nah, karena itu proses pembelajaran menjadi sesuatu yang berubah dari sebelumnya. Apalagi kemarin, ya, ketika sedang COVID gitu kan, dunia seolah-olah berubah dari pembelajaran manual menjadi pembelajaran yang eh, cukup berubah, ya, termasuk kita juga mengalami perubahan-perubahan ini. Nah, selanjutnya terkait dengan perubahan-perubahan pembelajaran dari dampak globalisasi, ya, ini ada terkait dengan apa itu kurikulum, relevansinya, kemudian teori pengembangan kurikulum, ada tradisional, ya, kemudian ada progresif. Dalam konteks tradisional, kurikulum berfokus pada isi pelajaran, subject center, berarti berpusat pada pelajaran. Nah, kemudian teori progresif dalam pengembangan kurikulum itu berbasis pada pengalaman siswa, student center, berbasis pada pengalaman siswa. Ada yang berbasis pelajaran, ada yang berbasis pada pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga ada rekonstruksi sosial. Maknanya adalah bahwa pendidikan itu harus menjadi sarana pembentukan masyarakat yang adil dan baik. Rekonstruksi sosial. Biasanya rekonstruksi sosial itu kalau sebuah wilayah A dan B terdapat konflik sosial, maka wilayah A dan B itu harus melakukan rekonstruksi sosial agar konflik itu terputus. Ya, misalkan terjadinya konflik antara yang melibatkan suku, agama, dan ras. Bagaimana kemudian
Jadi masyarakat yang intoleran menjadi masyarakat toleran. Maka itu disebut dengan pembelajaran yang rekonstruksi sosial. Keempatnya itu ada teori humanistik yang menekankan pada pengembangan potensi dan nilai kemanusiaan. Ini secara teoritis ya. Yang selebihnya bisa saudara-saudara pelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada teori teknologi pembelajaran digital dan lainnya. Nah, karena itu terkait dengan materi ini, ya, sekalian itu teman-teman sekalian harus mampu memahami, ya, antara kurikulum PAI, pengembangannya dan tantangan global. Berarti kita memiliki tantangan yang pertama itu adalah globalisasi. Kita lihat globalisasi itu tantangan menjadi peluang. Kemudian perkembangan teknologi digital. Dunia sudah eh, berubah, tidak lagi manual, semuanya serba digital. Nah, ini juga harus kita hadapi, ya. Kemudian kita juga dihadapkan pada pentingnya menggunakan teknologi. Nah, artinya teman-teman sekalian itu harus memadukan antara teori, teknologi dengan praktis dalam mengembangkan kurikulum. Nah, itu saja ya terkait dengan materi yang perlu disampaikan saat ini. Dan tentunya selebihnya teman-teman sekalian ini untuk fokus pada mengerjakan tugas terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan disilahkan. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Oke ya, teman-teman sekalian, tolong nanti mengisi kehadiran di kelas. PLPK-nya dilanjutkan sampai selesai. Kalau ada kendala, jangan lupa untuk diskusi dengan DPL. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.